Yang saya ingin tambahkan juga adalah suplemen yang juga itu sebetulnya dari nenek-nenek kita itu sudah diajarkan, yaitu minyak kayu putih. Oke. Minyak kayu putih itu eucalyptus oil. Itu sebetulnya kalau dulu kita flu, orang tua kita kasih minyak kayu putih di air hangat, Ya. kemudian kita kasih sarung, Ya. disungkep, itu 1 hari langsung segar. Nah, pada hari kedua saya diminta Dokter Arif untuk swab, masih positif, tambah stres juga saya. Hari kedua itu, Prof. Iya, 2 hari setelah saya diopname, karena protokolnya itu setiap 2 hari dilakukan swab. Ya, ya. Positif. Nah, tiba-tiba saya ditelepon seorang kolega, coba itu kayu putih, minyak kayu putih. Nah, minyak kayu putih saya ingat bagaimana pada waktu kita kecil dan lain sebagainya, Ya. keluarga. Ya. Dan itu kan banyak, di mana-mana ada. Nah, karena kami sudah terbiasa dengan minyak kayu putih, kebetulan istri saya yang juga, saya bersyukur bahwa istri saya mau menemani di ruang isolasi, sehingga stres saya kurang. Tidak banyak orang yang saya kira punya Ya, ya, ya. punya istri seperti itu yang mau, katakanlah sehidup semati, ya. Karena kita kan belum tahu apakah kita selamat atau tidak. Dan banyak orang yang mengatakan, ya saya kok negatif, kalau saya masuk nanti saya positif lagi. Betul. Tapi alhamdulillah masuk. Nah, ada minyak kayu putih. Nah, coba mana itu minyak kayu putih? Nah, ini yang saya ingin terangkan, bagaimana penggunaan minyak kayu putih ini. Jadi minyak kayu putih ini sebetulnya mudah. Kita ambil tisu, ya. Tisu, kemudian 4-5 tetes kita kasih ke tisu tersebut, ya. Nah, kalau sudah, tisu ini kita simpan di bawah masker kita. Ini, sehingga kita hirup. Kita hirup. Coba lihat, virus COVID itu tempatnya di saluran nafas, mulai dari saluran nafas bagian atas sampai ke paru-paru. Kalau kita isap, inspirasi, itu aroma minyak kayu putih sampai ke paru-paru. Logikanya, kalau ada virus di situ, kita lihat virus itu kan pakai deterjen aja mati. Ya. Nah, sedangkan kita minyak kayu putih kita hirup, Isap, ya. sampai ke dalam, diharapkan bahwa semua yang tinggal mulai dari saluran nafas itu digiles. Nah, tentu ini memerlukan penelitian. Riset, ya, perlu riset. Saya hanya mengatakan bahwa pengalaman, dan setelah beberapa teman saya anjurkan menggunakan, dan Dokter Arif sekarang sudah melakukan uji kasus. Sudah ada beberapa uji kasus yang sebentar barangkali beliau akan sampaikan. Uji kasus karena kita harus berdasarkan saintifik bahwa ini memang bisa, ya. Tapi saya kira karena ini adalah herbal, natural, tidak perlu approval dari FDA. Karena dari dulu kita sudah pakai. Nah, sekarang minyak kayu putih itu punya efek. Yang pertama, antiinflamasi, itu peradangan. Yang kedua, dia punya efek itu membunuh bakteri. Yang ketiga, efeknya itu membunuh virus. Saya kontak dengan Menteri Pertanian beberapa hari yang lalu. Karena rupanya di Balitbang Kementerian Pertanian, mereka sudah produksi minyak kayu putih yang asli. Nah, ini yang kita mau, kalau sudah produknya ada, nanti akan kita barangkali gunakan sebagai uji coba untuk uji klinis. Apakah memang itu memang berdampak terhadap positif virus, terhadap virus itu atau bagaimana? Oleh karena penelitian yang ada di Balitbang, karena mereka sudah punya virus influenza dulu, mereka sudah punya virus flu burung.
Itu mereka sudah coba kultur dan kemudian dikasih minyak kayu putih, mati itu virus. Nah, sekarang cuman apakah sudah bisa COVID-19 virus ini dikultur? Ini sementara. Apa itu di kultur, Prof? Jadi itu virus Ya. dikasih masuk di dalam media, kemudian ditumbuhkan. Nah, kalau dia sudah tumbuh, ya, dan tidak bisa virus mati, harus virus hidup, sehingga bisa dilakukan percobaan. Percobaan itu kalau dia sudah tumbuh, simpelnya bahwa kita kasih Minyak kayu oil putih. eucalyptus oil. Nah, kita lihat apakah virusnya mati atau tidak. Kalau dia mati, saya kira ini penemuan yang luar biasa. Ya, ya. Penemuan yang luar biasa, dan alhamdulillah mungkin walaupun kita belum ada vaksin, tapi kalau sudah ada seperti itu, ini luar biasa buat bangsa ini. Ya. Nah, Dr. Arief nanti itu akan melakukan penelitian. Karena sesuai dengan tinjauan pustaka, bagaimana manfaat minyak kayu putih itu, nanti kita buat satu uji kasus. Nah, itu untuk pasien yang di rumah sakit. Tetapi untuk masyarakat, kenapa tidak? Kita tahu kan ada OTG, Ya, ya. orang OTG. tanpa gejala. Ya, yang kita tidak tahu ini ada kena terpapar atau tidak. Persis. Ya, Jadi ya coba aja. pakai itu sebelum. Pakai itu Ya. aja 2 kali sehari, pakai masker ini, dan kemudian siapa tahu kalau dia bermanfaat, dan itu kan tidak ada side effect yang merugikan. Itu bagian dari ikhtiar. Ikhtiar. Daripada tidak ada sama sekali. Daripada tidak ada sama sekali. Ya.